Kali udah tampil kok. Oke, baik teman-teman, Romo, karena waktunya sudah menunjukkan pukul dimulainya Bible Study pada malam hari ini, kita akan mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini dengan lagu pembuka. Kepada Jeffrey, boleh ditampilkan slide-nya. Saya mau mengajak kita semuanya, meskipun kita tahu di tahun 2020 ini sangat begitu berat sekali ya, apalagi dengan adanya pandemi. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Maka dari itu, mari kita naikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan Yesus dengan sorak-sorai sukacita. Meskipun kita dibatasi dengan ruang dan waktu, tapi saya percaya teman-teman semuanya di sana ikut bernyanyi. Kita mulai. Semua nyanyi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukur rahmat yang Kau beri. Kakiku berlompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Hey, sekali lagi. Na 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 na. Sekali lagi kita mengucap syukur ya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku berlompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Saya katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari kita awali perjumpaan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, selamat malam Tuhan. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah, atas segala kesehatan, atas segala syukur, anugerah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, begitu banyak
yang Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus. Kami sangat mensyukuri, Tuhan Yesus. Meskipun kami tahu, Tuhan, bahwa sampai dengan saat ini, Tuhan, kami sudah hampir melewati tahun 2020 ini. Tentunya banyak dinamika yang kami lalui, Tuhan. Baik suka maupun duka, Tuhan Yesus. Mungkin ada sebagian di antara kami merasa tahun ini begitu berat. Tahun ini begitu sangat berimpact, apalagi dengan adanya pandemi, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, bahwa kasih-Mu jauh lebih besar, Tuhan, daripada pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kasih-Mu senantiasa selalu menyertai setiap kami, Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan anak-Mu ini satu persatu, Tuhan Yesus. Bahkan pada saat kami mau jatuh tersungkur, Tuhan, ada tangan Tuhan yang memegang setiap kami, Tuhan. Kami kembali dikuatkan kembali. Dan Kau memeluk erat kami, Tuhan Yesus. Karena Kau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini, Tuhan Yesus, kami masih diberikan kesempatan untuk bisa mengenal firman-Mu, Tuhan. Mau belajar mengenai firman-Mu, Tuhan Yesus. Mau mengenal Engkau lebih dalam, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami bersyukur sekali, Tuhan, atas kesempatan yang Kau telah berikan. Terima kasih juga kalau pada malam hari ini Kau telah kirimkan anak-Mu yang terkasih, Romo Luki, Tuhan, untuk hadir di tengah-tengah kami, di mana Romo Luki akan menjadi perpanjangan lidah-Mu untuk menyampaikan firman-Mu yang begitu indah, menyampaikan pengajaran-Mu akan firman-Mu kepada kami. Berkati Romo Luki, Tuhan Yesus, agar setiap pengajaran, setiap perkataan yang keluar dari bibir lidahnya Tuhan Yesus hanya berasal daripada Tuhan sendiri. Dan kami boleh menjadi hamba yang sungguh rindu haus untuk siap mendengarkan pengajaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Hanya mau fokus kepada pengajaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh Romo Luki, Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih belum bisa bergabung dengan kami, yang mungkin dalam perjalanan. Kau selalu lindungi mereka, Kau selalu jaga mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memulai pertemuan Bible Study yang terakhir di tahun ini, Tuhan Yesus. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar Bible Study ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, tanpa ada halangan rintangan satu apapun, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, atas segala kebaikan-Mu. Doa yang kurang sempurna ini, mari kita satukan dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan langsung kepada Romo Luki untuk mengambil alih Zoom kita pada malam hari ini. Silakan, Mo. Ibu Esti, Ibu Diana, saudari-saudara, teman-teman muda yang dikasih Tuhan, selamat malam, shalom. Malam Romo. Shalom. Halo Romo. Ada Mama. Ketika saya dihubungi oleh Reni ya, Romo lama nih nggak isi Bible Study, wah. Iya nih Romo nih. Itu nama loh. terselip implisit ya, implisit itu, ayo buru. Ya kebetulan waktunya pas, hari ini bisa isi kembali Bible Study. Minta maaf karena dihubunginya nggak terlalu lama, saya tidak menyiapkan slide. Biasanya saya menyiapkan slide ya. Tema Bible Study kita terkait soal Natal. Kalau teman-teman muda ngasih judul apa itu? Oh, judulnya
Judulnya kebetulan ada 2 Mo temanya, yaitu adalah masih ada harapan di tengah ketidakpastian dan tetap Natalan meski di rumah aja. Wes, oke. Dua-duanya ntar saya bahas ya. Pokoknya kalau sama saya cerita ke sono kemari lah. Saudari-saudara, pembelajaran firman pada malam hari ini mau saya ambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Saya bacakan ya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Tuhan akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Ya, sehat-sehat semua ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat selalu. Tetap dipenuhi dengan sukacita meski pandemi belum kunjung berakhir. Tapi ingat, Sinovac sudah sampai di bandara. Nanti ya, pokoknya ini katanya garda depan yang pertama vaksin, garda depan dokter, tim medis, relawan, itu garda depan yang akan menerima vaksin. Garda kedua itu tokoh agama, berarti aku termasuk ya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kenapa sih mengangkat ini pertama? Bukan soal karena menjelang mau Natal, bukan. Saya mau tanya ke teman-teman, silakan jawab ya. Kenapa sih Natal dirayainnya tanggal 25? Emang betul Yesus lahir kalendernya tanggal 25? Ayo, teman-teman. Siapa yang mau jawab? Gue catat nih jawaban kalian. Halo. Silakan teman-teman, langsung di-unmute aja kalau mau jawab. Iya, saya senang yang interaktif. Kalau aku ngomong sendiri, udah kayak guru jadul aja, Umar Bakri. Udah nggak zaman kayak begitu. Teman-teman, ayo. Jawab aja, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Bisa jadi. Nggak ada yang salah tuh.
Bisa jadi. Lu yakin, Dok? Lu yakin Yesus dilahirkan tanggal 25 Desember? Ya menurut Primbon bener kali Romo. Wah, belum Ada ada bintang. Primbon. Belum Ada Bos. bintangnya. Ayo, kenapa? Hah? Betulkah Yesus dilahirkan tanggal 25 Desember? Atau, nih saya ngerucutin lagi nih, biar kalian semakin tertantang. Ada seorang artis ya, bukan artis, dia mah aktor ya kan. Badannya keker, nggak usah disebut namanya siapa, tapi kalian pasti tahu lah. Dia pokoknya dulunya orang Katolik, lalu mendapat hidayah, katanya mendapat hidayah. Oh. Ya udah nggak usah disebut namanya siapa Ren, ya kan? Mendapat hidayatullah. Habis dia dapat hidayatullah, dia bilang begini, orang-orang Kristen itu nggak mengerti sejarah, dia bilang. Itu tanggal 25 Desember adalah penyembahan dewa matahari atau yang dikenal dengan sebutan Sol Invictus, dewa matahari yang tidak terkalahkan. 25 Desember itu tuh akar hari raya pagan, hari raya besar orang Romawi, orang-orang yang menyembah dewa-dewi, yaitu menyembah dewa matahari. Berarti sungguhkah Yesus itu adalah dewa matahari? Kalian masih percaya nggak sih Natal itu benar sungguh tanggal 25 Desember? Teman-teman, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, aku ya, ini menjelang Natal ini nih, udah mulai dari minggu kemarin, saya udah ngisi, diminta oleh beberapa komunitas-komunitas untuk misa Natal. Saya bilang, wow, ini baru minggu Advent kedua, keles. Udah mau Natalan aja. Kasihan Yesusnya prematur. Ya, belum saatnya juga. Udah minggu besok ada salah satu komunitas, semua virtual ya, komunitas panotaris sebanten. Ya, sebanten. Minggu depan saya diundang. Pesan Natal coba. Minggu depan baru tanggal berapa tuh? Hari Kamis minggu depan, 17 Kamis. 17. Tanggal 18 saya memberikan renungan Natal di Coca-Cola. Belum lagi di Pertamina. Semuanya belum ada, tanggal 25 belum ada. Saya kan bilang, Ibu, Bapak, ini belum Natal nih. Masa saya udah dikasih tema bicara soal Natal? Romo, Yesus lahir tidak ada yang tahu, Romo, katanya gitu. Sungguhkah? Saya tuh jadi berpikir, jangan-jangan ntar anak-anak muda OMK kita krisis iman gara-gara dengar podcast aktor yang tidak bertanggung jawab, dia hanya baca atau dengar-dengar dari mana gitu ya. Lalu tiba-tiba menyuarakan ini, terus kita mengamini gitu loh. Terus kita percayai itu gitu loh. Saudari-saudara, saya berani jamin, silakan saudara-saudari, teman-teman muda browsing mulai malam hari ini. Silakan cari dokumen yang menunjukkan tanggal 25 Desember adalah perayaan Sol Ictus sebelum abad kedua. Sebelum abad kedua. Saya kira tidak ada dokumen yang menunjukkan itu. Kenapa saya bilang sebelum abad kedua, saudara-saudari, teman-teman semua? Tadi kita dengar Bible dari Injil Lukas yang saya bacakan, yang kita dengerin bersama. Injil Lukas itu ditulis kapan? Injil Lukas itu ditulis tahun 80 atau tahun 85 Masehi. Oke? 80-85 Masehi, berarti abad pertama. Dia udah menulis, saudara-saudari, tadi dikatakan ya, kalau baca tentang kelahiran Yesus di Lukas 2, memang nggak ada bulan. Tapi ini kan tertulis di Lukas 1 jelas, saudari-saudara. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret.
Bulan ke-6. Bulan ke-6 itu bulan apa? Juni. Juni dari Hong Kong. Zaman dulu belum ada bulan Juni. Kan hitungannya bulan kan Masehi setelah Yesus lahir. Wah, betul. Saudari-saudara, kalender yang kita gunakan sekarang itu disebut kalender Gregorian. Oke. Kalender Gregorian itu baru dimulai abad 16 loh. Ya. Kalender Gregorian baru dimulai abad 16 pada tahun 1582 yang diresmikan oleh Paus Gregorius ke-13. Sebelumnya yang digunakan oleh orang-orang seluruh dunia kebanyakan menggunakan kalender Julianus. Kita tahu Julianus seorang kaisar besar yang mendirikan 2 gereja yang terkenal. Satu di Alexandria. Kalau saudara-saudari teman-teman pernah ke Israel, saya belum pernah. Tapi gara-gara ziarah virtual saya senang. Saya senang. Saya jadi banyak asupan sejarah ya. Saya senang sejarah. Gara-gara ikut ziarah virtual sekarang ini ya. Saya belum pernah ke Tanah Suci. Tiap tahun ada yang ngajakin, cuman saya belum minat gitu loh ke Tanah Suci. Kenapa saya belum minat pergi ke Tanah Suci? Ke Israel. Karena buat saya tanah itu disebut suci. Tapi sejak semula tanah itu berdarah-darah. Ingat ya, ingat ketika imam-imam kepala menyerahkan Yesus kepada Pilatus, dia kan bilang, biarlah darah orang ini ditanggungkan atas kami juga anak cucu kami. Maka akhirnya muncul tuh Perang Dunia Kedua, antisemit, anti-Yahudi. Ini akarnya juga karena orang-orang Yahudi membunuh Kristus gitu loh. Ya, ada sedikit banyak kaitannya gitu, saudari-saudara. Teman-teman, di 2 gereja yang didirikan oleh Julianus yang terkenal itu adalah pertama gereja di Alexandria bernama Katarina ya, di Gunung Sinai. Satu lagi terkenal baru-baru ini. Namanya Hagia Sophia. Ada di mana tuh? Halo? Turki. Hah? Turki. Yes, di Turki ya. Dulu Turki itu namanya adalah Konstantinopel ya, Istanbul, Turki. Ya. Nah, dulu kita selalu bicaranya dulu ya. Kekristenan hebat loh membangun kekristenan itu mendunia, tapi semenjak kekilafahan ya, negara-negara Istanbul itu mencaplok banyak Ottoman Turki banyak mencaplok daerah-daerah Kristen. Banyak sekarang daerah-daerah Kristen udah nggak jadi lagi Kristen. Ya hanya tinggal kenangan. Termasuk yang kita sedihkan Hagia Sophia yang tadinya gereja jadi masjid, lalu dijadikan museum, kini dijadikan masjid lagi ya. Jadi sejarah menjadi kesana kemari lah. Nah, saudari-saudara, kita kembali tadi ya. Orang-orang Yahudi itu punya yang namanya kalender sendiri yang disebut sebagai Hebrew calendar ya, kalender orang-orang Yahudi. Mereka menggabungkan antara perhitungan bulan itu untuk menghitung musim, lunar calendar ya. Dan matahari, penanggalan matahari untuk perhitungan tahun. Saudari-saudara, bulan ke-6 kita mau hitung gini. Saya lupa lagi bahasanya itu. Tahun baru orang Yahudi itu berbeda sekali dengan tahun baru kita gitu ya, tahun baru Gregorian. Tahun baru Gregorian itu jatuh pada tanggal apa? Bulan Januari ya kan, 1 Januari. Sedangkan
tahun baru orang Yahudi itu terjadi pada bulan Tisri. Mereka sebut bulan Tisri. Bulan Tisri itu ada di sekitar bulan September. Coba teman-teman semua hitung ya. Bulan Tisri itu bulan September. 6 bulan, bulan ke-6 ya kan. Tahun barunya itu bulan September orang Yahudi. Kalau bulan ke-6 itu bulan apa coba? Kalau menurut kalender kita Gregorian ya. Oktober, Maret. November, Maret. Wah, luar biasa ya. Saya baru hitung udah dijawab. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret bulan ke-6. Maret. Jadi persis ya kan? Ini persis sekali. Ini gereja nggak main-main, saudara-saudara, ya kan? Kenapa nggak main-main? Hari Raya Kabar Sukacita dirayakan oleh Gereja Katolik pada tanggal 25 Maret. Ya. 25 Maret itu adalah Hari Raya Kabar Gembira. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel atau the Annunciation of Mother Mary, Anunsiasi Bunda Maria, itu di bulan Maret, tanggal 25 Maret jatuhnya. Ya. Istimewa kan, di bulan ke-6. Sumbernya ada, Injil Lukas 1. Saudari-saudara, sampai dengan hari ini, nanti tanya ibu kalian ya, kecuali dilahirkan secara prematur, sampai dengan hari ini belum berubah. Ibu mengandung selama 9 bulan. Sampai dengan hari ini belum berubah, saudara-saudari. Ya, kecuali dilahirkan prematur. Coba hitung, dari bulan Maret, 9 bulan kemudian, ada di bulan apa coba? Bulan 12 Desember. Jelas sekali kan? Aduh, itu kalau saya membaca itu, yang hitung-hitung itu. 25 Maret itu bukan buatan-buatan gereja. 25 Desember, hari kelahiran Yesus itu, yang dituduhkan mereka itu tidak betul. Ya. Sekali lagi, kenapa disebut tanggal 25 Desember perayaan Dewa Matahari atau Sol Invictus itu? Karena di abad keempat ada kaisar Roma namanya Aurelius, ya. Dia itu ingin menyatukan tentaranya yang tersebar di timur dan di barat, yang sudah tidak lagi menyembah dewa-dewa pagan. Maka mereka yang udah merayakan Natal di tanggal 25, menjadi pengikut Kristus, beragama Kristiani, oleh Kaisar Aurelius pada abad keempat, ini kita harus bikin sebuah perayaan supaya orang-orang Kristen kembali menyembah Dewa Matahari. Jadi jangan dibalik kalau orang Kristen menginisiasi, mengambil perayaan orang pagan untuk dikristenkan. Tidak. Mereka yang mengambil perayaan Natal tanggal 25 Desember untuk dirayakan sebagai hari lahirnya matahari. Jadi teman-teman semua, sejak semula ya, Natal itu udah dirayakan bahkan di abad yang tadi saya bilang. Kita ini lihat Injil Lukas ditulis tahun 80-85 Masehi, abad pertama. Dan Natal udah mulai dirayakan pada tahun 1206. Misa malam Natal tanggal 24 Desember di Roma udah dirayakan oleh seorang paus bernama Telesporus. Sumbernya dari mana, Romo? Ada referensinya dari buku Liber Pontificalis, ya kan? Itu buku adalah macam kronik para paus, masih tersimpan. Ini istimewa sekali. Jadi Natal itu yang dituduhkan kalau gereja Katolik merayakan Natal 25 Desember karena mengambil perayaan dewa pagan orang-orang Romawi yang merayakan kelahiran Dewa Matahari. Stop, gitu ya. Anda keliru kalau seperti itu. Kita jelaskan yang tadi kita ambil dari Injil Lukas 1 ya, hitung-hitungannya, tahun-tahunnya.
sangat jelas sekali. Bahkan teman-teman, ini istimewa sekali ya. Di dalam sebuah buku, sebentar supaya saya nggak salah, di dalam sebuah buku, nama bukunya itu Coptic Didaskalia Apostolorum, yang ditulis pada tahun 189, abad kedua lagi nih. Ya. Pasal 18 tentang perayaan-perayaan dan puasa. Di zaman Paus Demetrius di Alexandria. Oke, kita kadang-kadang orang Katolik lupa sama sejarah. Kita hanya tahu Paus itu ada di Roma. Tidak. Ketika kekristenan menyebar kemana-mana, maka dibagi dua wilayah. Dua wilayah untuk perkabaran Injil, perkabaran kabar sukacita. Barat, kiblatnya ke Roma, dan timur. Timur itu kiblatnya ke Konstantinopel, ya, jangan lupa. Nah, ke Alexandria ya. Paus Demetrius ini adalah seorang paus di Alexandria atau disebut dengan Batrik ya. Saudari-saudara, teman-teman muda sekalian, sejak tahun 189 buku ini mengatakan demikian. Wahai saudara-saudari, tetapkanlah perayaan Natal Tuhan kita Yesus Kristus, tepatnya tanggal 25 bulan Ibrani yang ke-9, yakni bulan Kislev, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir keempat, yakni bulan Kia. Bulan Kislev itu bulan apa ya kalau dikalenderkan dalam kalender Gregorian sekarang? Bulan Kislev itu adalah bulan Desember. Jadi sejak abad kedua, bahkan sebelumnya abad pertama, hari kelahiran Yesus itu persis di bulan Desember tanggal 25. Istimewa kan? Namun kalau teman-teman bingung-bingung, teman-teman juga bisa menjawab begini. Saya kasih jawaban. Kenapa sih kalau dibilang tadi ada pertanyaan, kenapa sih kamu itu merayakan Natal tanggal 25 Desember? Emang kamu yakin Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember? Gampang aja jawabannya. Kita bilang aja, emang kalau kita mau merayakan ulang tahun orang, kita pakai tanya dulu KTP-nya. Gitu ya. Akte lahirnya kita minta gitu loh. Ya kalau aku mah baca aja di grup, hari ini ada yang ulang tahun. Tasya dan siapa tuh? Jessica. Lah kan gua kagak minta KTP-nya Tasya sama KTP-nya Jessica untuk meyakinkan aku. Ya ucapin aja selamat ulang tahun gitu. Jadi teman-teman semua yang dikasih Tuhan, data sejarahnya persis 25 Desember. Kita tahu kalau Yesus dilahirkan pada tanggal itu ya. Tadi sudah saya jelaskan, beberapa rujukan pun referensi sudah saya sebut. Yang istimewa apa sih dalam perayaan Natal yang akan kita sambut? Natal itu kan dari kata Latin natus, artinya kelahiran. Nah, teman-teman, kalau kita merayakan Natal, ini momen istimewa loh. Anda, saudara-saudari, udah pada ke mall belum? Udah dong. Udah Romo, kemarin. Udah dong. Kecuali Bintaro Exchange, mall-mall lain tuh ada pohon Natal. Aku nggak tahu Bintaro Exchange ada apa enggak. Udah lama nggak ke situ. Saudari-saudara, yang ingin saya bilang gini, Natal itu senantiasa suasananya melankolis, romantis, ya kan? Kalau kita dengar lagu-lagu Natal di mall, oh holy night, the star brightly shining. Rasa hati itu damai ya kan, Natal itu kayak gitu tuh. Beli hadiah Natal, tuker-tukeran kado. Itu Natal itu istimewa sekali ya. Perayaan Natal itu senantiasa nuansanya romantis, damai, malam kudus, indah.
beda sama Paskah. Ya. Nggak ada tuker-tukeran kado Paskah, nggak ada ya kan. Paskah tuh kayaknya kurang dirayakan. Padahal yang sesungguhnya puncak iman kita itu ada dalam perayaan Paskah loh. Ketika Yesus menebus dosa-dosa kita dengan wafat di salib dan dia bangkit. Kata Rasul Paulus kan dia berkata begini. Jika Kristus tidak wafat dan bangkit dari antara orang mati, sia-sialah iman kita. Belum lama ada penceramah, nggak usah saya sebut namanya. Dia bilang inilah lulusan Israel. Saya nggak tahu dia Israel mana dia lulusannya, ya kan. Lalu dia bilang gini, Yesus bangkit. Coba Anda bayangkan, ke umatnya ya. Kebangkitan Yesus, Yesus bangkit, tiba-tiba dari kuburnya keluar tangan. Wah, ini kebanyakan main game itu loh. Plant versus Zombie yang keluar dari dia pikir kubur Yesus kayak begitu ya, udah kagak tahu tradisi. Kubur Yesus jelas-jelas gua batu. Dia menggambarkan lalu tiba-tiba Yesus gentayangan macam zombie, minta makan, dikasih ikan, lapar. Katanya mirip seperti film Susana zaman dulu. Ada tuh film Susana zaman dulu. Nggak tahu ya teman-teman sejaman gak ya mas saya ya nonton film. Zaman saya itu mau. Zaman Ibu Esti ya, yang ada tukang sate, kipas. Iya mah. Mas gitu ya. 20 Bang. Si penceramah itu mengatakan itu. Nah ini kan tidak tahu tentang makna kebangkitan, tapi menjustifikasi, menghakimi pandangannya kepada agama lain. Nah ini nggak benar, ya. Kebangkitan Yesus itu istimewa, menjadi puncak perayaan iman kita. Coba saya mau tanya sama teman-teman semua. Belum lama ada program Discovery Channel. Udah lama juga sih, waktu saya kuliah lah. Ya tapi penemuan di abad ini. Dikatakan begini, ditemukan. Lu di YouTube juga ada lu. Silakan kalau nggak percaya nanti cari. Program Discovery Channel. Ditemukan kubur Yesus. Peti Yesus. Coba saya mau tanya kepada kalian. Seandainya itu sungguh kubur Yesus, kalian masih beriman Katolik apa kagak? Yang nggak ada petinya. Pinter, Westi, pinter. Jelas-jelas ditulis di Injil Yohanes. Yesus dikuburnya kagak pakai peti. Pakai kain kafan kali. Kalau ditemukan peti, itu pasti bukan Yesus. Jadi iman kita jangan goyah cuman karena dengar-dengar yang kayak begitu, sob. Ya kan? Kata anak zaman sekarang. Kadang-kadang kita cuman dengar-dengar, nonton 1-2 cuplikan yang kayak begitu, tiba-tiba kita akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Nggak percaya lagi sama Tuhan. Padahal betapa banyak saudara-saudari, betapa banyak kalau mau kita hitung ya, kita rasa-rasakan cinta Tuhan, kasih Tuhan yang senantiasa menyertai. Sejak kita lahir sampai dengan sekarang, aduh nggak kehitung saya kira cinta Tuhan. Tapi betapa mudah kita itu meninggalkan Tuhan. Kadang ya. Kembali ke perayaan Natal, Paskah masih lama, kembali ke perayaan Natal ya. Teman-teman sabar dulu ya, jangan cepat-cepat mau merayakan Natal karena kita masih di minggu Advent yang kedua. Nah, saya ingin menjelaskan ini Advent itu dari kata Adventus, artinya adalah penantian. Persiapan kita untuk menyambut kelahiran Yesus. Ada berapa minggu Advent teman-teman semua? Oh pinter, 4 semua ya. Vivi, Tresia, thank you. 4 ya, ada 4 minggu Advent. Minggu Advent pertama disebut sebagai minggu. Lu pada ke gereja enggak? Ayo, aku udah sampein. Minggu Advent pertama disebut lilinnya minggu. 3 warna ungu, 1 warna pink. Nah, minggu Advent pertama, teman-teman semua, saudara-saudari,
disebut sebagai Minggu Pengharapan, hope, harapan. Harapan akan apa? Akan kedatangan Sang Mesias, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Ya, minggu pertama Advent kita diajak untuk berpengharapan. Jadi pas nih. Tadi kan kalian menyatakan 2 tema. Di tengah pandemi tetap berpengharapan. Ya sekarang kita juga diajak untuk berpengharapan, saudara-saudari, teman-teman semua. Harapan itu berbeda dengan optimisme. Saya pengen kasih tahu. Beda. Oke? Apa yang dimaksud dengan harapan dan optimisme? Nih optimisme kayak begini. Aku ngelihat langit. Wah gelap nih. Bentar lagi hujan. Maka ketika saya pergi, saya bawa payung. Karena saya udah punya hitung-hitungan saya sendiri nih. Udah ada bobot tanah, angin kencang, langit mendung, ada bunyi-bunyi geluduk, saya bawa payung. Bener hujan. Itu optimisme saya. Ya, saya udah ready bawa payung. Optimisme misalkan lagi. Kalian kerja. Kerja keras dengan gigih. Cari klien. Ya, pokoknya kerja keras karena punya optimisme, bukan pengharapan, beda ya. Karena optimisme itu senantiasa nilainya adalah unsur-unsurnya adalah unsur-unsur perhitungan manusia. Ketika aku kerja keras, cari klien ke sana kemari, dapat, maka THR. Udah dapat THR belum? THR 2 kali lipat. Itu optimisme ya, berdasarkan perhitungan manusiawi. Cilokonya optimisme, cilakanya optimisme adalah ketika perhitungan kita meleset. Namanya perhitungan manusiawi ada melesetnya pasti. Kita kecewa. Kita menjadi pesimisme, lawannya optimisme. Kita menjadi pesimis. Ya. Jadi kalau aku udah bawa payung, geluduk segala macem, nggak hujan, lalu pas pulang capek-capekin, mendingan tadi gua nggak usah bawa. Salah perhitungan manusiawi kita. Aku udah kerja keras, gigih, cari klien ke sana kemari, THR nggak 2 kali lipat, hanya tetap 1 kali lipat. Kecewa, pesimis. Itu karena apa? Karena optimisme. Berbeda dengan pengharapan. Saudari-saudara, teman-teman semua, ibu sekalian, pengharapan itu bukan perhitungan manusia, bukan perhitungan kita. Pengharapan senantiasa kuncinya, dimensinya ada pada iman. Pengharapan selalu kaitannya dengan iman kita. Jadi dalam pengharapan, orang yang senantiasa berpengharapan, contoh ya, hidup sesudah mati. Hidup sesudah mati ada kerajaan surga. Bukan perhitungan optimisme kita loh. Hati-hati kalau kita pakai perhitungan optimisme kita, nanti kita bisa kecewa. Rasanya aku kok baik jadi pastor, baik. Wah, rasanya ini teman-teman di sini kok baik, ikut Bible study setiap hari Rabu. Ketika nanti setelah mati gitu ya, kita nggak ada yang tahu. Tidak masuk ke tempat yang sono itu yang kita nantikan. Kecewa. Karena apa? Dasarnya optimisme. Berbeda dengan pengharapan. Pengharapan itu senantiasa iman. Iman yang apa? Yang mengandalkan Tuhan. Jadi dalam pengharapan bukan logika kita yang dominan, tetapi menyerahkan segalanya pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah pengharapan. Misalkan di tengah pandemi, susah. Saya mau ini sharing sedikit ya, teman-teman, ibu bapak sekalian, saudara-saudari. Ini pengharapan nih. Kalian tahu San Mare itu disebut sebagai paroki mata air. Artinya apa? Paroki mata air. Artinya paroki mandiri yang potongannya kena potongan dari Keuskupan Agung Jakarta untuk dana solidaritas, itu grade-nya disebut grade A.
atau potongannya paling gede. Karena kolektor Sanmare itu aja gile gitu ya, kalau normal ya kan. Saya umumkan dulu ketika baru-baru diumumkan sempat rame tuh polemik. Biasalah yang namanya hal-hal baru tuh selalu begitu. Saya diomongin, Romo ngapain harus diumumkan? Itu kayak menelanjangi diri sendiri. Nanti kalau diri pembelajaran buat umat, ya kan? Tapi setelah diumumkan nggak makin turun, makin naik, bagus gitu loh ya. Lalu pengeluarannya juga diumumkan supaya jadi pembelajaran. Nah, lu jangan bilang Sugi dulu, Jeffrey, ini gue pengen ceritain di masa pandemi nih ya. Di tengah pandemi, teman-teman semua, saudara-saudari, Anda tahu saya punya karyawan 18, karyawan tetap, 2 karyawan tidak tetap. Tetap butuh makan, tetap harus dibiayai. Tahu kolektor sekarang, saudara-saudari, kolektor sekarang nih. Kolektor di masa pandemi, pertama kali misa offline, pertama kali kan boleh kolektor pertama kali itu. Selama itu kan nggak ada kolektor, adanya donasi disebutnya gitu kan. Kolektor pertama di misa offline berapa? 1.200.000. Seperberapanya coba. pakai inovasi QR code. Wah, mungkin umat ini kan kalau pegang uang gimana gitu ya kan, itu uang kan sebagai sarana penyebaran virus. Bikin QR code. Wah, jadi yang punya ShopeePay, GoPay, Dana bisa dipakai, tinggal scan. Chat, OVO bisa dipakai. Tahu minggu ini berapa dari QRIS itu QR code? 0 rupiah. Saudari-saudara, tapi yang ingin saya kisahkan gini. Tidak pernah gaji karyawan dikurangi. Pertama. Tidak pernah dana PSE mandek. Tidak pernah. Tidak pernah bantuan-bantuan yang harus disalurkan. PSE itu kan pengembangan sosial ekonomi ya. Dana orang miskin kita sebut. Tidak pernah mandek. Selalu mengalir tiap bulan. Dirasakan oleh seluruh umat di Sanmare. Bahkan yang istimewa. Ini kan udah bulan Desember mau tutup buku. Uang orang miskin tuh nggak boleh didepositoin, ditabungin, nggak boleh. Kalau saya yang jadi pastornya harus diberikan, dibagikan kepada mereka yang berhak. Saking Sanmare udah bingung, ya kan? Kita tetap bisa nyumbang ke PSE paroki tetangga. Jadi buat saya kadang-kadang apa yang kita pikirkan sebagai pikiran-pikiran kacamata manusiawi kita nggak benar. Mari kita serahkan sama kehendak Tuhan dan itulah pengharapan. Nih Jeffrey ngasih saran dimonetize saja nih, gue pengen cerita ya. Suatu hari, suatu sore, saya lagi rekaman Go Worry. Aku kan punya channel YouTube ya renungan namanya Go Worry. Biar worry itu pergi, kekhawatiran itu pergi karena mendengarkan sabda Tuhan setiap hari, Thy Word Daily gitu maksud saya. Lagi saya rekaman, ada umat foto-foto saya, cekrek gitu kan. Udah selesai. Terus dia bilang gini ke saya, Romo, kirain Romo ada timnya. Ternyata cuma sendiri. Iya, aku cuma sendiri, sederhana, cuma pakai gini aja, pakai handphone. Romo penghasilannya berapa Romo dari YouTube Romo? Saya bilang, enggak Pak, saya enggak dapat apa-apa dari YouTube. Ah masa sih? Masa Romo semangat begitu nggak dapat apa-apa? Lalu kata kalau gua nggak dapat apa-apa kayak sekarang terus aku bagi, udahlah udah. Kasihan bener. Aduh. Emang YouTuber ya, Mo? Teman-teman, saudari-saudara, saya cuma pengen bilang, jangan lupa like dan subscribe. Saya nggak jualan firman Tuhan, saya nggak jualan firman. Gitu.
Saya hanya ingin membagikan sukacita, kabar gembira dari Tuhan gitu loh. Yang bisa saya bagikan. Jadi pandangan yang mengatakan saya dapat sesuatu dari YouTube itu nggak benar. Walaupun saya bisa monetize ya, Jeffrey tahu di monetize, saya monetize itu Ibu Bapak di YouTube-nya itu dikerjasamain dengan iklan-iklan. Tapi saya nggak mau buat itu. Walaupun subscriber saya udah 2.500 loh. Wah. Halilintar. Collab sama Atta Halilintar. Bapak. Enggak lah, masa sabda Tuhan lu jual beliin kayak begitu. Aku mah berbagi kabar sukacita aja ya. Nah, saudari-saudara, minggu pertama, wah gue jadi ceritanya kemana-mana, pengharapan juga. Yang pertama adalah minggu pengharapan, minggu Advent pertama ya. Jadi aku ingin mengajak teman-teman, tetaplah berharap. Di tengah pandemi tidak mudah. Memang tidak mudah, tapi buat saya pandemi ini adalah sebuah pembelajaran loh. Buat saya nih sebuah pembelajaran untuk semakin menemukan kualitas iman yang sungguh. Contoh ya, contoh. Saya biasa misa kalau Natal nih 3.000 umat. 3.000 umat loh, malam Natal tuh yang pertama jam 5 San Mare itu sekitar 3.000 umat yang misa. Sampai penuh sekali ya. Besok kita tetap ada perayaan Natal, saya bocorin ya. Kita tetap ada perayaan Natal, ada misa offline, terbatas. Umat yang hadir 251. termasuk pelayannya. Jadi umatnya paling ya 200-an lah ya. Karena pelayannya kan ada PUA, ada penyambut umat Allah, lektor-lektris, romonya, audiovisual. Ya, 200-an lah mungkin umatnya. Coba, biasanya saya misa malam Natal 3.000. Ini 200 coba. Bagi komuninya cepat, tubuh Kristus lah habis. Udah kelar gitu ya. Biasanya tuh lama. Nah, saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan, teman-teman semua, ya. Walaupun demikian Natal tuh tetap menjadi momen yang istimewa. Maka saya bersyukur Keuskupan Agung Jakarta mengeluarkan SK kepada gereja-gereja boleh merayakan Natal misa offline di paroki. Umat kita itu ada 5.300 menurut data Biduk hari ini 5.300 sekian. Yang hadir cuma 200. Padahal tipe beriman kita itu kan tipe napas nikmat. Kita itu kan ke gereja napas nikmat. Natal, Paskah, nikah, memati. Ya cuma 4 kali itu doang. Napas nikmat ya kan, Natal, Paskah, nikah sama mati. Selain itu nggak pernah kita ke gereja ya kan. Kalau misa mingguan, misa harian, males. Kalau Natal tuh ramai sampai 3.000 ya. Maka pasti berebutan karena kuotanya cuma 200 sekian. Saudari-saudara, itu minggu pertama, minggu pengharapan. Minggu Advent kedua, ayo disebut minggu apa? Minggu Advent kedua. Nggak apa. Kesetiaan dan cinta. Weh, berarti dengerin khotbah saya kemarin. Ya, tentunya. Minggu kedua itu minggu kasih setia ya. Love ya, tentang cinta. Minggu kedua itu Daniel, Devina, halo. Cela nganten baru. Halo nak. Senang melihat kalian. Nah, minggu kasih dan setia ya, minggu cinta disebutnya itu. Kita diajak untuk lebih mengasihi lagi dan setia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Itu inti di minggu kedua. Dan minggu kedua kita udah mau selesai nih. Sebentar lagi kita akan masuk minggu Advent yang ketiga. Yang disebut minggu Gaudete. Ini minggu yang berbeda. 1, 2, 4 warnanya adalah ungu. Warna liturginya. Ketiga ada beda sendiri. Banyak orang yang suka bilang yang nggak tahu begini, yang nggak tahu. Ini gereja San Mare aneh-aneh. Romonya kenapa sih itu ganjeng amat taruh-taruh lilin warna ungu? Wah, dia yang kagak tahu dia nyalain saya bilang ganjen ya kan.
Minggu ketiga itu disebut Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Kita sebentar lagi akan memasuki Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Artinya apa? Penantiannya udah semakin dekat. Yuk kita bersukacita. Tadi Vivi di awal sharing, di tengah pandemi tetap mau bersukacita. Wah, itu istimewa. Saudari-saudara, sukacita itu beda dengan suka-suka dunia. Beda. Ya. Suka-suka dunia adalah kenikmatan duniawi, kedudukan, kehormatan. Waduh, suka-suka dunia itu tagline-nya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nggak ada yang kayak gitu. Itu premis yang tidak lurus pikirannya. Lu muda foya-foya, tuanya miskin. Kecuali anak Soeharto, ya kan? Mana ada tagline itu, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Belum tentu, ya. Mati masuk surga itu semua hak prerogatif Tuhan Allah. Saudari-saudara, suka-suka dunia itu sifatnya temporal. Enggak tahan lama. Fana. Enggak kita bawa mati. Itu suka-suka dunia. Tapi sukacita yang Tuhan berikan itu beda. Beda banget. Ya. Yohanes 14 ayat 27. Jaelah, gue udah kayak pendeta. Itu hafalan aja. Itu yang kita sebut dengan doa damai. Ya. Damai ku tinggalkan bagimu. Damai ku berikan kepadamu. Ya kasih kita damai. Sukacita itu shalom. Damai sejahtera. Ya. Kenapa dia kasih kita shalom, damai sejahtera? Karena dia kita sebut sebagai Sang Raja Damai. Wow, Jeffrey tunjukin hafalan gua kagak salah kan, Jeff? Kalau salah gua malu. Yohanes 14 ayat 27 ya. Shalom. Nah, ini Minggu Sukacita. Sukacita itu lebih tahan lama. Tidak terikat waktu. Sukacita itu adalah pemberian anugerah gift dari Tuhan. Maka saudari-saudara, teman-teman semua, saya lama berkarya di tanah Papua 5 tahun. Orang di Papua itu dia bilang saya gini, Romo tuh nggak pernah marah, Romo. Selama 5 tahun Romo nggak pernah marah, nggak seperti Romo-Romo lain, dia bilang. Ya karena dalam hati saya gini kan, ngapain juga gue marah-marah sama lu, gitu kan. Dia aja kagak ngerti bahasa Indonesia gitu kan. Kita kan hanya buang-buang energi kalau ngomong sama mereka. Marah-marah. Ngapain, aku ketawa aja lah mendingan daripada capek ya kan. Teman-teman, ibu-ibu sekalian ya. Sukacita itu istimewa, gift dari Tuhan. 5 tahun di tanah Papua, mama-mama yang dekat dengan gereja, dia selalu bilang gini, Romo kok kayaknya nggak ada masalah ya. Ceria, nyanyi terus, ceria. Ada pengakuan di channel Worry itu gini, Romo kok selalu sukacita terus ya. Kayak nggak ada utang, ya ngapain juga punya utang. Teman-teman semua, sukacita itu gift, ya, gift, pemberian dari Allah. Saya di Papua makanya dikasih nama adat istimewa loh. Saya dikasih nama adat oleh mereka Kihai Gaibi, nama adat saya. Jadi saya tuh tuan tanah di Papua itu ya kan. Saya punya kalung gigi babi di sini yang menunjukkan di sana itu sebagai tuan tanah. Padahal nggak punya tanah. Mereka beri nama adat supaya kami jadi sama dengan mereka, ya, jadi sama dengan orang-orang Papua. Saya dikasih nama adat oleh mereka Kihai Gaibi, yang artinya Kihai itu artinya yang selalu tersenyum. Kihai Gaibi, orang yang selalu tersenyum, yang selalu bersukacita. Ya, pas ya tipenya pas sekali. Saya takut ketika mereka lihat saya kan putih gitu datang, sementara mereka hitam. Lalu ketika pertama saya datang ke Papua, berat badan saya tuh 95 kg. Lebih gede dari yang sekarang. Saya tuh takut dikasih nama bukan Kihai Gaibi, tapi dikasih nama enak, ini babi lagi ya. Babi putih. Badan besar putih ya kan, babi putih. Tapi syukur gak dikasih nama adat itu oleh mereka. Yang ingin saya sampaikan di sini,
Minggu Advent ketiga, persiapan kita adalah untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan yang terakhir, keempat, Minggu Advent keempat, disebut Minggu Damai Sejahtera. Peace, Shalom. Karena apa? Karena datangnya Sang Raja Damai udah tinggal sebentar lagi, dan damai itu ingin diberikan kepada kita. Jadi teman-teman, kita bersyukur kalau tema kita adakah walau Natal tetap di rumah, bisa. Teman-teman muda, Anda semua bisa Natal di gereja. Bagi Anda yang terpanggil. Firman Tuhan hari ini, datanglah kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pertanyaannya, kita mau nggak datang memenuhi undangan Tuhan? Kita bisa jadi pribadi-pribadi yang gengsi, nggak mau datang, males, takut, malu datang menghadap Tuhan. Semoga perjumpaan kita malam hari ini ya membuat kita boleh semakin menanti Natal dengan penuh sukacita, dengan persiapan, bukan hanya pasang pohon Natal. Udah pada pasang pohon Natal belum? Belum. Belum? Belum. Ya, salah satu usul ide Natal di tengah COVID mungkin hiasannya bukan buah-buahan tapi masker ya. Taruhin masker. Pohon Natal COVID. Ya, selamat merayakan Natal, menantikan kedatangan Tuhan, mempersiapkan hati supaya Tuhan Sang Raja Damai, Sang Immanuel boleh lahir dan hadir di dalam diri kita. Aku udah terlalu lama ngomong, jadi saya selesaikan di sini. Ibu Romo yang Minggu Advent